kebiasaan susah banget diubah sih. Sama kayak kebiasaan Cibo. Hai guys, welcome back to our channel. So, hari ini kita mau bahas tentang 10 culture shock yang kita alamin selama kita tinggal di Australia. Dan kita juga mau jelasin gimana sih kita bisa tinggal di sini. Sebelum kita cerita, sekarang kita mau kenalan dulu. Nama aku tuh Dela. Aku Ayu, tapi biasa dipanggil Ming di video ini. Ya, jadi kita tuh kakak beradik. Gimana sih kita bisa tinggal di sini? So, first of all, aku bisa di sini karena aku udah berkeluarga. Setahun yang lalu aku kesini dan ya, I have a little family here. And then aku bawa adikku Ming buat nemenin aku di sini sekalian. Dia bakal study di sini, study di Australia. Jadi kalau aku udah tinggal selama hampir 1 tahun ya guys. Aku baru 6-7 bulanan. Ya, sekarang kita bakal bahas 10 culture shock yang kita alami di sini. Sebenarnya kita banyak banget ngalamin culture shock yang di sini, tapi kita rangkum cuma 10. Ya. Kalau ada tambahan mungkin bisa di komen atau kita buatin di part 2-nya. Ya. Check it out. Oke, hal yang pertama itu di sini apa, Ming? Di sini itu banyak banget serangga, laba-laba, lalat dan ular kecil-kecil, ular besar-besar juga. Iya, di sini tuh banyak ular besar. Katanya segitu, tapi thank God selama di sini aku belum pernah lihat ular. Dan pernah sih di jalan, tapi kayak aku udah berusaha kayak no, nggak lihat kayak gitu, karena aku setakut itu sama ular, bisa sampai teriak, bisa nangis, bisa pingsan. Aku lihat ular tuh nggak bisa banget. Dan apalagi sekarang udah mau masuk summer, di sini banyak banget lalat itu sampai masuk mulut. Lalat itu udah kayak nggak tahu diri gitu. Biasanya kita kalau di Indonesia lalat kita gini bakal pergi. Ini enggak, nih banyak. Bahkan kita ngomong kayak gini bisa sampai masuk ke mulut, masuk kuping. Selain lalat, banyak banget laba-laba. Biasanya kalau ketemu laba-laba itu kayak biasa aja ya. Tapi karena di sini laba-laba itu banyak yang beracun. Jadinya orang tuh takut banget. Emang sebanyak itu sih guys. So, yang kedua itu kebanyakan tempat wisata itu free. Nggak ada tiket masuk. Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Kayak nggak ada tempat tukang parkir yang mintain uang lah, nggak ada tiket masuk per orang. Contohnya kayak aku sering banget ngepost kalau kita pergi ke park or lake or something like that, itu free guys. Jadi kayak hampir semua tempat di sini tuh ada danau dan free. Dan di sana tuh kayak ada tempat barbecue dan itu free. Kalau kalian mau ngadain pesta ulang tahun buat buat orang keluarga kita, itu free semua. Tinggal bawa bahannya aja. Ya, tinggal bawa gas sendiri, di situ udah tinggal kita bersihin aja. Dan yang ketiga, selain tempat wisata itu toilet umum di sini free juga. Free, nggak ada toilet bayar. Iya, kalau dulu kebanyakan juga ya bersih sih keterawat, meskipun nggak bayar itu bersih. Kayak aku misalnya di Bali nih ya, bukan nggak semuanya bayar dan nggak semuanya kotor, tapi ada aja misalnya aku mau masuk nih 5.000 atau 2.000, tapi dalamnya itu nggak setara dengan apa yang kita bayar. Dan kalau di sini kita tinggal masuk aja dan tidak sekotor itu. Kita masih yang keempat. Nah, ini ada kayak self check out. Kalau misalnya kamu beli belanja groceries di mall gitu, itu tuh ada self check out guys. Kita bisa kayak kasir, kalian tau kasir kan? Nah, itu tuh kita di sini bisa bayar sendiri. Cetip. Bener-bener bagus banget, ide brilian biar nggak banyak ngantri. Ada sih di sini kasir sendiri. Tapi kalau misalnya kita belanja cuma buat 1 keranjang atau 2 keranjang sedikit gitu loh, kita bisa ada self check out sendiri. Dan itu benar-benar itu banget membantu kalau untuk introvert sih sebenarnya. Kita nggak akan ditanya apapun kecuali ada masalah. Misalnya kita cuma beli minum atau apa, cuma 1 barang gitu, nggak akan ada yang protes. Nggak perlu ngantri banyak. Itu tinggal kita self check out one then go. That's it guys. Cetip. Yang kelima,
kita di sini itu minumnya nggak usah beli galon. Ya, kalau di sini tuh minumnya kita bisa minum dari tap water, air keran gitu guys. Jadi ya di sini tuh normal people to drink tap water because the water's clean Dan nggak bau and then favorit. nggak bau. Ada sih tempat waktu aku tinggal di suburb sebelum ini itu baunya bener-bener bau kaporit. Pertama kali aku datang ke Australia dan aku tinggal di sana, itu pertamanya kayak Bau kaporit. agak ragu. Iya, tapi kalau udah didinginin Iya, hilang bener-bener. baunya. Pertamanya aku nggak bisa, awal-awal nggak bisa minum Tap water. tap water, dan karena waktunya aku hamil juga, jadi aku suamiku beli air botol kayak bener-bener Besar. satu kerat. lusin ya kayak gitu. Tapi lama-lama aku biasain juga karena save money. Oke, kita lanjut yang ke-6, yaitu di sini itu mall, pusat perbelanjaan, dan mungkin beberapa restoran juga tutupnya itu sangat-sangat masih sore, selit kalau bahasa Balinya. Iya, kayak biasanya tuh kalau kita di Bali kan kayak kita Sampai malam. jalan-jalan malam-malam gitu. Kalau di sini tuh dia bukanya pagi. Kalau hari weekday dia buka sekitar jam 9 atau jam 8 dan mereka bakal tutup jam 5, guys. Bayangin, that's Jam 5 very udah sucks. nggak ada yang buka Ya, lagi. jadinya kita nggak bisa jalan-jalan malam-malam. Sedangkan kalau di Bali tuh buka jam 11, jam 10, jam 11 dan bakal sampai malam jam 10 or 11. Dan kayak di Bali tuh malah kayak dagang-dagang kaki lima itu mereka baru buka dari malam, jam 8 gitu ya. jam 5 sampai 24 jam gitu guys. Jadinya malam-malam tuh kalau kita kelaparan kan di Bali atau di daerah manapun bisa di Indonesia bisa nyari makan. Kalau di sini udah nggak ada. Apalagi kalau weekend dia bukanya lebih pagi. Enggak, kalau weekend itu dia lebih telat. Weekend ya, weekendnya lebih telat. Hari Sabtu dan Minggu dia bukanya telat dan tutupnya jam 4. Karena mereka mau liburan juga weekday ya, weekend ya. Dan yang ketujuh ini benar-benar meresahkan bagi kita yang pecinta yang kebiasaan cebokan, guys. habis buang air besar dan buang air kecil kita harus cebok atau pakai jet spray kan, itu dari kita bayi kita bener cebokan. Tapi kalau di sini guys, no jet spray, no cebok, no gayung guys. Di sini nggak ada. Kalau kalian ke toilet isinya toilet aja sama tisu, potong sampah nggak ada air. Dan itu agak susah juga sih buat dia. Jadi aku waktu aku mau lahiran aku punya kayak botol yang emang khusus buat cebok ke orang-orang yang kesini yang harus cebok kayak. Jadi dia harus pakai itu. Dan lagi tuh kan kita nggak boleh tuh buang tisu di dalam toilet. Nah, jadi kita buangnya di tong sampah. Nah, waktu aku baru-baru kesini, aku buang tisunya itu di tong sampah. Dan aku ditegur dong waktu di rumah sakit, kayak kok banyak tisu ini. Habis itu akhirnya suami aku bilang, kamu belum kebiasaan ya kalau di sini itu habis pakai di toilet, buangnya di toilet langsung di flush. Kamu nggak perlu khawatir tuh bakal mampet atau gimana. Tapi ya harusnya kan pikirannya nanti kalau mampet gimana gitu. Tapi di sini tisunya udah didesain dia akan terurai ya. Iya mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke-8 nih guys. Kalau kita belanja ke supermarket itu nggak ada namanya lotion pemutih. Biasanya kalau di Indonesia kita lihat hand body lotion, whitening, bla bla bla, semuanya itu whitening, cuci muka whitening. Di sini tuh yang whitening itu cuma odol. Makanya di sini tuh kebanyakan tanning. Kebanyakan di sini karena orang di sini udah putih, ngapain putih lagi? Enggak, karena mereka memang pengen tanning. Dan mereka nggak bisa dapat kulit coklat gitu. Jadi as an Indonesian, I'm really proud because I have nggak usah susah gitu guys, nggak mau terbakar. Aku kemarin berenang nih kan, langsung coklat, dan suaminya dia bilang langsung, aku seumur-umur berjemur nggak akan pernah dapat coklat kayak gitu. Iya, dia dapat coklat seinstan itu. Dan ya kita seharusnya
Bersyukur sih. Bersyukur sih punya kulit sehat guys. Kalau mereka di sini kena matahari Terbakar. kulitnya terbakar. Kalau kita nggak terbakar Cuma sih, cuma bakal copot dan aja. akan balik ke putih lagi kalau kita nggak di matahari. Selanjutnya itu kebiasaan minum orang-orang asli sini. Gimana tuh? Kalau yang aku lihat di keluarga aku di sini, kayak suami aku dan mertua yang aku lihat tuh di sini jarang banget aku ngeliat mereka tuh minum air putih. Kayak misalnya kebiasaan kita haus, kita minum air putih, kita minum obat, kita minum air putih. Kalau mereka enggak guys, mereka minumnya soda. Kayak harus kebanyakan minum air putih itu sama dengan minum Coke Zero or Diet Coke, something like that. Yang penting dia tuh minumnya soda daripada air putih. Pernah aku bilang bahkan air putih ada sparkling water. Ya, sparkling water is very common in Bali, but mereka di sini nggak minum air putih. Mungkin minum air putih itu kalau lagi pingin aja. Modelnya tuh kayak kebalikan kayak kita. Kadang-kadang kita pingin minum soda, minum soda, tapi lebih ke air putih. Ya, kalau mereka di sini tuh benar-benar minum obat itu pakai soda. Aku pernah bilang kayak bukannya lebih bagus pakai air putih ya, tapi kan di soda juga ada airnya. Ya sudah, kebiasaan susah banget diubah sih, sama kayak kebiasaan cebokan. So ini yang terakhir di list kita, dan yang paling shock. 1, 2, 3. Semuanya mahal. Semuanya, nggak cuma bahan-bahan, baju dan lain, semuanya biaya hidupnya di sini mahal. Bayar apa-apa sini mahal. Di sini tuh misalnya tagihan apa tuh nggak per bulan ya, per minggu di sini tuh. Kalau kita kan per bulan gajian tuh per bulan ini bayar. Di sini tuh semuanya per minggu guys. Emang sih katanya sih di sini gajinya tuh gede. Gede. Makanya kayak kerja di sini tuh enak. Oh, gajinya gede gini-gini kalau dirupiahin. Tapi karena kalau emang uangnya dibawa ke Bali ya banyak. Mungkin kalau kalian kerja di sini tapi kalian hidupnya di Bali itu uangnya banyak. Besar. Tapi kalau kalian kerja di sini, kalian hidup di sini, itu nggak ada apa-apa. Udah sama aja. Itu karena di sini biaya semuanya itu mahal. Belum listrik, air beda lagi, gas beda lagi, bayar wifi lagi, belum lagi makan, bla 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 bla. So that's it guys. Itu udah 10 hal unik atau culture shock selama kita di Australia, dan sedikit alasan kenapa kita bisa di Australia ini. Kalau kalian mau nambahin, komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau kita bahas lebih banyak lagi, lanjut part 2. Well, I'll see you on the next video or vlog. Jangan lupa comment, subscribe, share, and like agar kita semangat bikin video-video lainnya. Karena mungkin kalau kita belum punya penonton. Kalian mau request video apapun tinggal komen aja guys. Kita pasti bakal bikin karena kita gak punya kerjaan. Tolong kami orang susah. Bye bye. Bye.